warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Ayah Bunda. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Walaupun di rumah aja, walaupun dalam keadaan new normal, tapi kita senang sekali bisa bertemu kembali. Saya Indri, bisa menemani Ayah Bunda semuanya di ruang seminar kali ini bersama dengan Ebet Nutrition yang bekerja sama dengan Anakku ID. Nah, gimana nih kabar weekendnya? Mudah-mudahan sih semuanya serba menyenangkan ya. Bisa ngumpul bareng sama anak-anak, walaupun di rumah aja, tapi tetap banyak aktivitas yang bisa kita lakukan sama-sama yang positif ya. Salah satunya sama-sama juga sama anak-anak mungkin bisa diajak nih Ayah Bunda untuk menyaksikan juga sesi online kita hari ini untuk seminar. Halo, selamat pagi Bunda Almaira. Saya sudah lihat nih. Halo. Terus kemudian juga ada Ayah Eko Pujiono. Halo, selamat pagi. Ada Bunda Ana, ada Ayah Tony. Senang deh, nggak cuma bunda-bunda ya, tapi juga ayahnya peduli sama kesehatan anak-anak. Karena kali ini juga kita akan menyimak topik yang sangat menarik yang berkaitan dengan kesehatan dan juga imunitas anak-anak. Halo Bunda Vivi, selamat pagi Bunda Maria, kemudian juga ada Bunda Desi, ada Hai Bunda Rika, ada anaknya yang lagi menyapa di depan layar. Halo, senang sekali. Jadi hari ini kita akan sama-sama menyimak informasi yang menarik juga. Pagi ini Ebet Nutrition bekerja sama dengan Anakku ID menyelenggarakan sebuah acara via online walaupun kita nggak bisa sama-sama. Tapi saya mengingatkan juga sebelum kita mulai untuk tetap melakukan protokol kesehatan ya dengan cara sering mencuci tangan, kemudian menggunakan masker kalau harus keluar rumah, dan jangan lupa untuk jaga jarak. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu imunitas dan kecerdasan. Mana sih yang lebih penting? Nanti Ayah Bunda bisa gabung untuk nanya-nanya langsung sama narasumber kita hari ini. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ingatkan lagi, ayo Ayah Bunda yang belum mengisi Google Form, silakan langsung diisi, caranya gampang sekali, tinggal klik aja tautannya, kemudian diisi, dan tinggal di-submit ya. Lalu kemudian nama-nama yang tercantum di Zoom-nya, baik di laptop maupun di smartphone-nya, pastikan menggunakan nama sesuai dengan KTP. Karena siapa tahu nanti Ayah Bunda akan beruntung untuk mendapatkan hadiah, jadi kita cross-check datanya itu jauh lebih gampang. Hadiahnya apa? Banyak dong, hari ini saya punya banyak sekali hadiah, jadi pastikan tidak kemana-mana selama 1,5 jam ke depan ya. Di antaranya ini saya punya tuh, ada hampers yang menarik nih. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Hampers yang menarik untuk Ayah Bunda yang akan dipilih menjadi 5 orang penanya terbaik hari ini di sesi tanya jawab. Jadi, jangan lupa untuk langsung nanti klik fitur tombol raise hand untuk ngobrol dengan narasumber kita, dan juga bisa langsung chat aja ketika nama, kemudian domisili di mana, dan juga pertanyaannya apa tentang topik kita hari ini kepada narasumber kita. Lalu kemudian di akhir acara saya juga masih punya door prize yang banyak sekali. Saya punya 3 voucher GoPay masing-masing Rp100.000 untuk Ayah Bunda semuanya, dan juga 1 buah smartphone untuk Anda yang beruntung. Wah, seru ya. Jadi pastikan tidak kemana-mana, pastikan jaringan internetnya cukup lancar sehingga bisa mengikuti sesi ini dengan sangat baik. Oke, kalau begitu langsung aja ya. Gimana? Karena udah semangat dong, udah menunggu juga siapa sih narasumber hari ini dan apa materi yang akan dibawakan. Saya boleh langsung sapa, karena hari ini temanya imunitas dan kecerdasan. Mana yang lebih penting? Jadi kami hadirkan dokter spesialis anak, konsultan nutrisi dan juga penyakit metabolik yang akan hadir bersama kita. Selamat pagi, Dr. Koni Tanjung. Hai, Dr. Koni, Halo, selamat pagi. Dari mana nih, Dok, live-nya? dari Rumah Sakit Pantai Indah Dari rumah Kapuk. sakit, Pantai Indah Kapuk. Oke, Dok, sambil share screen, sambil saya bacakan dulu profilnya dokter Oke. nih, Ayah Bunda. Jadi tahun 2005, Dr. Koni itu lulus program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak di FKUI Jakarta. Udah lama banget ya dok ya. Lalu kemudian 2014, beliau lulus program subspesialisasi nutrisi dan juga penyakit metabolik. Dan di tahun yang sama, ada ikutan 2014 Fellowship in Born Errors of Metabolism di Sheffield di UK. Lalu kemudian di tahun 2016-nya, Dr. Koni lulus S3 di FKUI Jakarta. Dan beliau sekarang ini selain menjadi dokter purnawaktu di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, ayo yang dekat-dekat sana bisa langsung konsul langsung dengan Dr. Koni nanti kalau keadaan sudah membaik ya. Dan juga dosen luar biasa Fakultas Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Dr. Koni juga sekarang menjabat sebagai Sekretaris UKK Nutrisi dan Penyakit Metabolik PPIDAI. Wah, lumayan ya dok ya, ya ampun sibuk banget loh Dr. Koni nih. Sampai sekarang gimana nih dok, walaupun aktivitas masih dari rumah saja, terbatas lah ya gitu ya, tapi masih Terbatas. praktek di rumah sakit kah? Iya, praktek di Masih rumah praktek sakit, ya? yang lainnya dilakukan online.
Online. Oke, Dok. Jadi hari ini kita akan belajar apa nih dari Dokter Koni? Imunitas dan kecerdasan ya, Ya, untuk anak betul. Indonesia, betul. Aha. Sambil di-share ya. Jadi temanya ini menarik sekali ya, lebih-lebih di era pandemi COVID ini Pandemi, kan. betul. Ya, jadi kalau ditanya ke orang tua, ayah bunda mau pilih yang mana? Imunitas atau kecerdasan? Pasti semua menjawab kedua-duanya. Ya kan? Nggak bisa di duluan yang mana gitu ya, tapi dua-duanya harus jadi fokus yang penting. Tapi untuk jawabannya dari pertanyaan ini ya kita simak dari presentasi berikut ya. Betul, Oke, betul. izinkan saya untuk slide share kalau gitu. Saya sambil mengingatkan juga sambil kita share screen, Dokter Koni jangan lupa ayah bunda menyimak materi dari Dokter Koni dan juga video dari Abbott Nutrition nanti supaya bisa menjawab kuisnya. Nanti ada kuis melalui Instagram sehari setelah acara ini. Jadi pastikan menyimak materinya dengan baik dan juga jangan lupa nanti ada video di akhir. Silakan. Silakan Dokter Koni. Terima kasih Indri. Ya, jadi kita mulai ya, imunitas dan kecerdasan yang kita tujukan tentu anak-anak tercinta kita, anak Indonesia. Kalau ditanya yang mana yang lebih penting, berbagai penelitian ini menyatakan bahwa bayi yang sering sakit di tahun pertama kehidupannya, ternyata skor IQ-nya lebih rendah saat dewasa. Terkejut kan? Ya, data ini didapat dari berbagai penelitian besar yang akan kita jabarkan berikutnya. Tapi kenapa ya bisa terjadi hal ini? Kita mesti ingat bahwa otak bayi itu volumenya di usia 2 tahun sekitar 80% dari volume orang dewasa. Artinya energi yang dibutuhkannya juga besar. Otak bayi itu membutuhkan 87% dari energi yang dibentuk oleh tubuh. Jadi kalau kita lihat di gambar yang berwarna hijau itu, kalau anak yang sehat setelah makanannya dicerna, nutrien-nutrien ini akan terutama diarahkan ke pertumbuhan otak. Ya, kemudian dengan stimulasi tentunya akan didapat pertumbuhan kognitif yang optimal. Tapi kalau anaknya sakit, nutrien-nutrien ini akan dipakai untuk melawan penyakitnya. Di samping itu kalau anak sakit tentu stimulasi tidak optimal ya, karena anak jadi lemas, kemudian tidak mau diganggu dan segalanya sehingga mengganggu fungsi kognitifnya. Ini yang menjadi alasan mengapa kesakitan di tahun-tahun pertama ini bisa berpengaruh. Nah, ada 2 penelitian besar yang saya akan sampaikan di sini. Satu penelitian yang diberi nama MALET, dilakukan di 5 negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Kemudian diikuti nih anak-anak yang lahir, dari lahir sampai usia 2 tahun, kemudian dilihat hubungannya. Oh, ternyata anak-anak yang terkena infeksi dan sakit yang agak lama berhubungan dengan penurunan skor kognitif. Jadi, mereka menyimpulkan untuk memperbaiki kognitifnya harus melingkupi pengurangan angka kesakitan, kemudian diperhatikan juga keamanan dan kesehatan lingkungan serta perbaikan nutrisi, ya. Satu lagi penelitian yang lebih besar dilakukan di Swedia. Nah, mereka melihat dari awitan sakit dan mereka hubungkan dengan skor IQ. Penelitian ini melibatkan 650.000 anak Swedia. Anak Swedia itu negara yang cukup makmur ya, negara maju ya. Kemudian diikutin dari lahir hingga usia 13 tahun. Kemudian terlihat di sini bahwa angka kesakitan di tahun pertama kehidupan itu jauh mempengaruhi IQ-nya dibandingkan dengan anak-anak yang sakitnya di usia yang sudah agak lebih besar. Sehingga dibutuhkan imunitas yang lebih baik untuk memastikan tidak terganggunya proses belajar di tahun pertama kehidupan. Oke, jadi kalau kita sudah bahas tentang imunitas, sakit, segala macam, ada baiknya ayah bunda mengenal kembali tentang apa itu sistem imun dan bagaimana kerjanya ya. Jadi bayi lahir ini dengan 2 imunitas. Satu ada imunitas bawaan dan ada imunitas yang namanya imunitas adaptif. Imunitas bawaan ini merupakan perlindungan lini pertama. Jadi kalau kuman masuk, sebenarnya tubuh kita langsung melakukan perlindungan. Responnya bersifat segera dan tidak ada sifat memori. Dilakukan oleh apa saja? Satu oleh kulit. Jadi kulit bayi itu harus yang bersifatnya intak sehingga kuman tidak bisa masuk. Kemudian apalagi? Bulu-bulu hidung atau bulu-bulu getar yang ada di saluran napas pun itu juga berfungsi buat pertahanan. Yang lainnya apa? Yang lainnya adalah asam lambung, karena asam lambung akan mematikan kuman-kuman yang masuk ya. Selain itu, di dalam usus kita sendiri, di dalam usus besar kita ada yang namanya mikroorganisme yang fungsinya juga melawan kuman-kuman yang berhasil masuk hingga ke saluran cerna. Seandainya tubuh kita tidak berhasil untuk menanggulangi di sini, akan muncullah imunitas adaptif
tanggapan terhadap patogen yang berhasil masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah putih. Responnya bersifat lebih lambat, tapi bersifat spesifik terhadap kuman tersebut dan menimbulkan memori. Jadi misalnya ya, seorang anak sudah pernah kena infeksi cacar air, maka akan ada memori terhadap cacar air tersebut. Nah, kalau bayi lahir di awal kehidupan gimana? Apa sudah ada antibodinya atau belum? Tentunya sudah ada antibodi yang terbentuk yang diberikan dari bunda tercinta ya. Jadi antibodinya didapat dari ibu melalui plasenta, dan antibodi dari ibu ini akan menurun. Biasa di umur 6 bulan dia sudah menurun, dan tubuh sendiri sudah mulai belajar untuk membentuk antibodi. Sehingga antibodi di usia 2 tahun ini jumlahnya sekitar 2 kali dari antibodi di usia 1 bulan. Apa saja yang bisa menjadi bantuan untuk antibodi ini? Tentunya yang kita tahu satu ada ASI dan MPASI yang berkualitas ya. Nah, kenapa sih ASI? Kita perlu tahu lebih lanjut untuk ini ya. Ayo kita masuk. Jadi, di sini kita tahu kesehatan itu dipengaruhi oleh nutrisi, yaitu ASI dan MPASI, dan nutrisi yang baik akan mempengaruhi kesehatan sehingga menunjang tumbuh kembang dan daya tahan yang lebih baik. Nah, semua pasti langsung tanya, dok, jangan teori aja dok, nutrisinya apa nih? Saya mau tahu ya. Kemudian, apa nutrisi terbaik untuk si kecil di awal kehidupannya? Jawabannya apa? Ya, pasti deh, ASI adalah makanan yang terbaik untuk si kecil. Kalau kita lihat di sini ada Lego-Lego nih yang terbentuk ya. Kita lihat di sini ASI penuh dengan zat gizi. Jadi selain makro dan mikronutrien, ya ini makronutriennya karbohidrat, protein, dan lemak, dia ada mikronutrien, tapi ada juga komponen bioaktif dan hormon ya. Jadi ada antivirus, anti alergi, hormon pertumbuhan, enzim, dan lain-lain. Setiap susu formula berusaha untuk menyerupai ASI, tapi hingga saat ini belum ada yang benar-benar bisa menyerupai ASI ya. Nah, di dalam setetes ASI ini apa sih kandungannya? Kandungannya pasti banyak sekali dan semua sudah tahu ya. Ada protein ya yang dominan whey sehingga mudah dicerna. Jadi bayi-bayi ASI itu lebih mudah lapar ya. Dan whey ini berfungsi juga buat antibodi ya, imunoglobulin, enzim, dan lain-lain. Kemudian ada karbohidrat, utamanya laktosa yang dipakai untuk energi di otak. Kemudian ada juga human milk oligosakarida. Kemudian juga laktosa ini berfungsi untuk penyerapan dari kalsium. Satu komponen penting yang jangan dilupa, lemak. Jadi bayi-bayi itu butuh lemak ya. Ada orang tua bilang, dok nanti takut deh dikasih lemak nanti kolesterol atau apa. Tidak, lemak ini dibutuhkan sebagai sumber energi utama. Ya. Kemudian asam lemak esensial ini berfungsi untuk komponen struktural di otak. Yang terutama Bunda kenal dengan DHA dan ARA ya. Yang lainnya ada apa? Yang lain ada komponen bioaktif yang tadi yang berfungsi untuk perlindungan dan mendukung tumbuh kembang, di samping ada vitamin dan mineral ya. Seandainya si kecil tidak berhasil mendapat ASI secara penuh karena satu alasan, apa yang jadi pilihannya kalau bayinya belum sempat untuk MPASI? Pilihannya satu bisa susu donor dengan berbagai persyaratannya atau susu formula. Nah, susu formula ini diberikan harus atas indikasi. Jadi tidak semena-mena diberikan ya. Ada indikasi dari bunda dan ada indikasi dari si bayi. Misalnya bayi-bayi yang lahir dengan kelainan metabolisme bawaan, misalnya galaktosemia, dia tidak bisa mengkonsumsi susu ASI. Karena dalam ASI kan ada galaktosa dan lain-lain, tinggal dia perlu susu yang khusus ya, seperti itu. Kemudian pada bayi dengan ASI eksklusif, dengan cara menyusui yang sudah benar, tapi dia ada resiko gagal tumbuh dan belum siap menerima MPASI, maka susu formula bisa diberikan. Untuk ini, WHO dan FAO sudah memberikan indikasi penggunaannya, kemudian juga diajarkan nih cara penyiapan, penyajian, penyimpanan, dan aturan pemasaran. Jadi nggak semena-mena ya susu formula dijual bebas dengan sewenang-wenang, nggak. Dia ada aturan pemasarannya. Coba kita bahas mengenal sedikit tentang susu formula. Jadi kalau Bunda tanya, dan Bunda selalu bertanya kepada dokternya ya, susu formula apa sih yang paling bagus? Nah, jawabannya apa? Semua susu formula itu harus mengikuti aturan dari Codex Alimentarius. Jadi untuk komponen protein, lemak, karbohidrat, itu ada aturannya ya.
Kemudian berapa jumlah vitamin yang ditambahkan dan lain-lain, itu juga ada aturannya. Jadi mereka harus patuh terhadap ini. Kemudian semua susu formula berusaha untuk mengikuti komposisi ASI. Jadi misalnya dalam susu formula saat ini sudah ditambahkan yang tadi saya bilang human milk oligosaccharida, yaitu yang bersifat sebagai prebiotik untuk memberi makan kuman-kuman baik yang ada di saluran cerna dari si ananda kita ya. Kemudian ada apa lagi? Biasa bisa ditambahkan juga dengan probiotik yang kuman-kuman baik lain yang ada di saluran cerna. Yang lain ditambahkan vitamin yang bersifat sebagai antioksidan. Saat ini juga beberapa susu formula menambahkan nukleotida yang fungsinya untuk memperkuat komponen dari gen-gen di dalam tubuh dan berfungsi untuk sistem imunitas. Nah, satu di sini ada gambar yang saya selalu ingatkan kepada Bunda untuk menyiapkan susu formula ya. Coba kita lihat. Jadi susu formula itu diseduh atau dicampur dengan air yang panas. Yang panasnya berapa? Di atas 70 ya Bunda ya. Jadi bukan air panas dicampur air dingin. Kenapa? Kalau air panas dicampur air dingin, suhunya biasanya di bawah 70, dan ini mengandung resiko untuk kuman-kuman tidak mati. Kuman itu kan bukan cuma ada di bubuk susu ya, tapi bisa ada di botol susu, ada di sendok, dan lain-lain. Sehingga untuk penyiapannya perlu suhu yang lebih dari 70 derajat. Oke, kalau bayinya sudah siap dengan MPASI. Nah, MPASI-nya bagaimana nih? Dia bisa diberikan di usia sekitar 6 bulan. Atau usia yang lebih dini, misalnya 4 bulan lebih, asal oromotornya udah siap ya. Jadi apa tandanya? Dia lehernya udah tegak, refleks menjulurkan lidahnya sudah tidak menonjol lagi, kemudian sudah tertarik untuk makan. Nah, jangan lupa bahwa paling lambat perkenalan MPASI ini diberikan di 6 bulan. Kenapa? Kalau lewat dari 6 bulan, biasanya bayi akan mengalami kesulitan untuk makan. Jadi nanti akan sifatnya bisa jadi picky eater atau mengunyah makanannya juga terganggu. Nah, MPASI ini juga ada syaratnya ya. Jadi harus secara kualitas dan kuantitas memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien. Kemudian penyiapan, penyajian, dan pemberiannya juga harus secara higienis serta jangan lupa responsive feeding. Jadi kalau bayinya udah geleng-geleng kepala, sudah tepak-tepok, dan walaupun baru makan 5-6 sendok, saya katakan kepada orang tua, hentikan saja. Nanti kalau di jam makan berikutnya, kalau memang dia lapar, dia akan makan lebih cepat dan lebih banyak. Nanti banyak yang penasaran pasti ya, boleh di question and answer ya. Oke, jadi kemudian ditanya nih dok, jadi makanan apa sih yang bagus? Terutama untuk masa-masa pandemi COVID ini, gimana saya mau meningkatkan daya tahan dari anak saya? Ya, makanan yang bergizi itu harus cukup makro dan mikronutriennya. Makronutrien misalnya protein ya, dia kan berfungsi untuk tadi satu untuk antibodi ya, kemudian pembentukan enzim, kemudian juga penting untuk struktur dari sel ya. Adanya di mana? Nah, kita bisa lihat di sini ya, dia ada di daging-dagingan atau produk-produk hewan ya, kemudian seafood, kacang dan kedelai. Kemudian apalagi? Ya dia butuh energi untuk tumbuh, kemudian untuk pembentukan impuls saraf dan sinaps ya, didapat dari karbohidrat ya, misalnya dari beras, gandum, sereal atau dari buah. Kemudian apa? Lemak, yang tadi saya sudah bilang, lemak itu berfungsi sebagai energi utama dan struktur komponen dari membran sel ya. Ada di mana sih lemak ini? Lemak ini ada di minyak ya, jadi minyaknya bisa minyak olive oil, bisa mentega, santan. Kemudian untuk asam lemaknya bisa kita dapat dari ikan, seafood, daging, telur, dan lain-lain ya. Nah, zat gizi apa lagi yang berperan? Ayo, ya ada zat besi yang fungsinya untuk mengangkat oksigen di dalam darah ya, untuk digunakan untuk mengubah glukosa menjadi energi. Zat besi ini ada di mana? Pasti semua sudah tahu ya. Ada di daging dok, daging ya, dari daging merah, kemudian produk hewan, misalnya hati ayam, kemudian ada juga di bayam, kacang-kacangan, dan sereal yang terfortifikasi. Ya, jadi untuk misalnya bayi di atas 5-6 bulan kan sudah bisa diberikan MPASI yang bentuknya sereal terfortifikasi. Kemudian apalagi yang penting? Di sini ada zinc, yang fungsinya untuk pembentukan dari DNA dan RNA ya. Dan dia juga bisa berfungsi untuk mengikat protein. Ada di mana? Dia ada di telur,
tiram, daging, kacang, dan lain-lain. Kemudian yang jangan dilupakan ya, yang fungsinya buat daya tahan dan buat perkembangan otak, apa itu? Itu yodium. Nah, yodium ini apa? Dia berfungsi untuk membentuk hormon tiroid. Hormon tiroid ini amat penting untuk perkembangan dari susunan saraf pusat. Dia ada di mana? Dia ada terutama di seafood, misalnya ikan tiram, dan jangan lupa ya, di garam beriodium. Jadi kalau memberikan garam, sedikit garam pada bayi ya misalnya, itu pakailah garam yang beriodium. Jadi bukan pakai garam organik yang misalnya Himalayan salt atau apa yang tidak ada iodiumnya, itu sebaiknya tidak dipakai kalau untuk bayi-bayi yang masih dalam masa pertumbuhan ini ya. Oke, kemudian pertanyaan lebih lanjut yang ada di otak nih selalu nih, apa sih vitamin dan mineral yang bagus terutama untuk masa pandemi COVID ini? Biasanya setiap pasien yang datang pasti minta ke saya, dokter minta resep dong buat daya tahan. Nah, untuk mengatakan satu produk itu bagus atau tidak, kita punya panduan. Saat ini kita masuk di dalam era evidence-based medicine, jadi kedokteran yang berbasis ilmu. Jadi mengatakan satu produk bagus itu bukan hanya katanya, ya, tapi harus ada bukti ilmiahnya. Bukti ilmiah yang paling tinggi hierarkinya adalah meta-analisis. Maksudnya apa? Berbagai penelitiannya dikumpulkan. Dikumpulkan kemudian dinilai apa betul bagus atau tidak nih zat gizi ini. Nah, dari berbagai zat gizi yang ada, yang saat ini terbukti bagus, ada beberapa vitamin dan mineral ya. Satu vitamin A. Vitamin A ini bisa mengurangi diare ya. Tapi kalau untuk infeksi di saluran napas dia tidak terlalu terbukti ya. Kemudian vitamin C. Dari berbagai penelitian, ternyata vitamin C ini memang bisa mengurangi kejadian pneumonia radang paru-paru ya. Sehingga untuk panduan dari terapi pada COVID, vitamin C ini memang dipakai ya. Kemudian vitamin C ini juga bisa mengurangi lamanya sakit. Oke. Yang lain vitaminnya apa dok kalau gitu? Vitamin D juga bisa. Vitamin D itu mengurangi risiko dari infeksi di saluran napas ya. Kemudian di sini juga mengurangi beratnya penyakit. Perlu diingat ya untuk vitamin D ini, selain dapat dari asupan makanan, ada juga yang telah dibentuk oleh tubuh dan akan diubah oleh tubuh dengan bantuan dari apa? Ayo, ya dari sinar matahari. Nanti boleh tanya sinar mataharinya yang jam berapa, seperti itu ya. Kemudian kalau untuk mineral apa sih yang terbukti? Satu yang terbukti dengan evidence base yang cukup kuat adalah zinc. Ya, selain ada zat besi dan kuprum yang tadi saya sudah bahas ya, zat besi juga. Nah, jadi dari penelitian di China, pada 13 penelitian ini dilakukan observasi, kemudian diambil rambut dari anak-anak di sana, kemudian dicek, oh ternyata anak-anak yang sering sakit infeksi di saluran napas ini memiliki kadar zinc, zat besi, dan tembaga yang lebih rendah, ya. Dan penelitian dari clinical trial-nya ternyata zinc ini memperpendek lamanya sakit. Ya, juga dia mengurangi kejadian pneumonia. Sehingga zinc juga dipakai sebagai terapi adjuvan pada kondisi COVID, ya. Oke, saya rasa cukup kan? Jadi kita jangan hanya dengar katanya-katanya, tapi kita cari bukti ilmiahnya, evidence base-nya apa ya. Oke, jadi saya singkat lagi di sini supaya lebih gampang, A, C, D, dan zinc. Ya. Oke, selain dari vitamin, kita kan maunya yang lebih natural ya. Kita dapat zinc itu di mana sebenarnya? Zinc ini bisa didapat di tadi satu, hati atau produk-produk hewan ya. Kemudian bisa juga dari biji kacang-kacangan, termasuk di sini ada sesame, kemudian dari yogurt ya, produk susu seperti itu, atau dari jamur ya. Kebutuhannya berapa nih ada nih? Untuk bayi yang lebih kecil dia butuh sekitar 2 gram per hari. Kemudian 6-12 bulan sekitar 1,5 gram per hari ya. Untuk anak 1-3 tahun dia butuh 21 gram per hari. Oke, kalau untuk zat besi gimana? Selain dari vitamin, tentu kita mau juga yang dari makanan. Tadi saya sudah bahas ya, jadi bisa dapat dari daging, hati ayam, atau dari tiram. Ini sifatnya, yang dari hewan ini sifatnya lebih mudah untuk diserap ya. Ada juga zat besi yang dari tumbuh-tumbuhan ya. Untuk zat besi ini
lebih sulit untuk dicerna oleh tubuh kita, sehingga nilai zat besi yang didapat biasanya akan lebih rendah ya. Nah, untuk membantu penyerapannya, dia butuh yang namanya enhancer. Enhancer itu yang mempercepat ya, misalnya vitamin C. Jadi kalau kita mau penyerapan zat besinya bagus, ya habis makan daging, makan juga buah-buahan yang ada vitamin C-nya. Kemudian ada juga zat-zat yang menghambat, misalnya teh, singkong, ya. Jadi kalau habis setelah makan daging, jangan minum teh, lebih-lebih anak kecil ya, sebaiknya teh tidak sering diberikan karena mengandung risiko anemia. Oke, nah selain tadi kita sudah tahu makanan-makanannya bagus, segala komposisi yang bagus, kita mesti hati-hati nih. Ada hal lain yang memengaruhi untuk kecerdasan ya. Apa? Yaitu satu gangguan pertumbuhan. Ya. Nah, ini saya udah katakan tadi meta-analisis ya. Jadi meta-analisis di 11 studi terkontrol, ternyata gangguan pertumbuhan juga memengaruhi IQ. Bisa turun sampai 4,2 skor point ya. Kemudian juga studi kohort selama 8 tahun dikatakan kalau anak pertumbuhannya optimal, nilai aritmetikanya lebih baik. Jadi jago hitung-hitungan nih kayak gitu ya. Kemudian ada satu studi yang dilakukan di Avon, itu di Inggris, pada anak yang mengalami faltering growth, dia akan memiliki skor IQ yang lebih rendah. Nah, jadi kita tahunya anak-anak dengan gangguan pertumbuhannya di mana? Nah, inilah gunanya kurva pertumbuhan. Jadi kalau bunda, ayah dan bunda ya datang ke dokternya, tolong tanya pertumbuhan anak saya ini bulan ini gimana? Bulan depan gimana? Kalau ayah bunda sudah lihat dia memotong dari garis pertumbuhan, nah ini perlu diwaspadai dan perlu bertanya lebih lanjut kepada dokter ya. Selain memantau dari berat menurut usia untuk melihat dari pertumbuhannya, perlu juga dipantau dari lingkar kepala. Selain itu apa? Perlu juga dilihat dari tinggi badan. Jadi jangan biarkan Ananda mengalami hambatan pertumbuhan ya. Di sini kita lihat juga tinggi badan, tinggi atau panjang badan ini digunakan untuk mendeteksi terjadinya stunting ya. Kita udah tahu stunting itu satu yang amat berpengaruh juga terhadap kecerdasan dari anak. Selain itu kita juga perlu lihat berat ideal menurut panjang badan. Jadi berat ideal itu bukan menurut umur ya Bunda ya, tapi berat ideal itu ditentukan menurut panjang badan. Kalau untuk anak laki-laki, kurva WHO memberi warna biru, sedangkan pada anak perempuan warnanya adalah pink. Ya. Oke, mungkin sampai situ dulu. Kita masuk di ringkasan, nanti kita bisa tanya jawab yang panjang dan lebar ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa daya tahan yang optimal itu mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan. Kemudian daya tahan primani diperoleh dengan kecukupan nutrisi makro dan mikro. Dan perlu pemantauan pertumbuhan untuk mencegah dan mendeteksi dini kemungkinan malnutrisi. Satu lagi ya Indri ya, ini sebelum ditutup karena kita masuk di era COVID, tetap saya nggak bosan-bosan mengingatkan untuk pencegahan dari transmisi COVID, yaitu satu, hindari tempat yang ramai, rajin mencuci tangan, ada etika untuk batuk, gunakan masker, dan tinggal di rumah bila tidak perlu keluar. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Koni, kayaknya lengkap Ya. sekali.